Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk melayout atau eh, membuat tampilan peta untuk yang siap print. Jadi, untuk di Quantum JIS, untuk melayout kita bekerja di uh, Map Composer. Map Composer itu ada di project, ikut langkah-langkahnya. Kita klik New Composer, New Print Composer. Nah, sekarang kita klik Composer titelnya. Jadi setelah data siap untuk di apa siap untuk di layout, setelah di analisis atau setelah dianalisis dan disimbologi, setelah dipercantik petanya, sekarang siap untuk dipoles akhirnya, yakni di map komposer. Uh, kita klik titelnya, misalnya training uh, training in a set, kan? Klik OK. Nah, ini kanvas untuk kita melayout atau biasa disebut dengan map komposer. Nah, pertama-tama ini namanya canvasnya untuk menggambar peta yang akan kita layout. Untuk memasukkan peta, kita klik add new map. Jadi kita geser, kita buat kotak secantik mungkin. Nah, ini petanya. Untuk memberikan, kan ada banyak elemen-elemen peta ya, sehingga suatu gambar itu bisa dikatakan peta. Yang pertama itu dia memiliki skala, yang kedua dia memiliki judul peta apabila dia berupa peta tematik, terus memiliki koordinat, itu yang paling penting juga, terus legenda, peta inset, sumber, itu yang terpenting, paling terpenting, uh, dan tahun misalnya. Nah, untuk peta ini dulu yang akan kita kerjakan, yang akan kita percantik. Nah, pertama-tama dari skalanya. Skalanya kita bisa atur di sini. Lihat di pojok kanan, scale. Saya mau skala 20.000. Nah, seperti ini. Terus untuk menggeser peta dalam untuk menggeser petanya itu kita klik move item content. Nah, geser. Itu kan. Nah, setelah itu apalagi yang mesti ditambahkan? Kita lihat show grid. Ya, gridnya ini intervalnya. Jadi uh, kita mau kotak-kotak atau grid grid dari uh, koordinatnya itu kita mau jaraknya berapa, intervalnya berapa. Saya mau 1000. Nah, kita ininya UTM ya, terus Y-nya juga 1000. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita tidak suka dengan tampilan grid yang menurut saya agak mengganggu ya, kita bisa, ini line stylenya, kita bisa ganti tipe line-nya seperti apa. Tapi saya tidak mau ganti, saya cukup menggunakan tipe grid yang cross. Jadi seperti ini, saya suka yang seperti ini. Uh, terus selanjutnya kita koordinat, draw koordinat. Nah, koordinatnya ini kan masih kurang rapi ya, jadi kita rapikan dulu dengan formatnya. Kita mau format apa, pakai degree minutes atau desimal. Dulu saya pakai desimal dulu. Terus untuk yang left-nya kan kiri kan, yang di atas bawah ini udah rapi ya, tapi kiri kanan ini belum rapi. Jadi kita jadi kita
yang kiri itu, yang left itu kan dia masih horizontal ya, jadi kita buat vertikal, terus yang kanan juga seperti itu. Kalau yang atas sudah gitu aja. Terus ini koordinat precisionnya, jadi kalau kita zooming, nah ini koordinat precisionnya, jadi 30 ini menandakan koordinat precisionnya. Nah, jadi kita hapus saja, nggak usah dia. Nah, setelah itu biar biar petanya lebih cantik lagi nih ya, kita klik frame. Nah, jadi dia berbentuk, sorry, jadi dia berbentuk ini untuk mengganti warna frame-nya. Nah, oke, untuk petanya, bagian konten peta itu kayaknya sudah lumayan rapi. Sekarang kita tambahkan, mesti apa lagi? Oh ya, ada namanya title atau judul peta. Jadi kita add new label, kita klik, terus isi misalnya peta bangunan terdampak kelurahan sama Landrea Jaya sama Landrea Indah, kecamatan sama Landrea. Terus, nah ini fontnya bisa kita ganti-ganti nih. Setelah kita mau bold kan, terus kita tarik. Nah, kita tarik. Terus kalau misalnya kita rapiin aja nih. Nah, di font ini. Misalnya, nah, ini center sama middle-nya. Nah, dirapikan. Nah, ini untuk petanya. Kalau kita mau tambahkan frame juga boleh, kan? Setelah itu, setelah frame-nya, kita ada apa lagi? Scroll bar. Nah, scroll bar. Untuk scroll bar-nya, ini dia belum bentuk meter, tapi kita bisa ganti di sini unitnya. Mau kaki, miles, ataupun sekian sembarang, terserah Anda. Jadi, tapi saya di sini pilih meter aja. Terus map unit bar-nya aja, untuk segmennya saya kurangi 1. Jadi segmen itu ini pemisah dari 50 sampai 0 sampai 2,5 ke 500 sampai 7,5. Jadi kalau kita misalnya mulai dari 2,5 nih ya, dari 2,5 size-nya ya. Oke. Terus segmennya kurangi, sorry, kita pakai 2 aja. Terus oke, cukup untuk ini, untuk skala barnya. Selain skala batang, kita juga bisa pakai skala angka. Jadi skala angkanya itu yang kita pakai tadi di peta. Misalnya nih ya, 1 banding, oh ini udah ganti nih, 1 banding 20.000. Nah, kita bisa langsung tulis 1 banding 20.000. Bukan, terus center on middle-nya, harus ada frame-nya. Terus kita atur DD-nya. Nah, untuk ukuran font apa segala macam Anda bisa atur di sini sampai 11 atau 12 lah. Untuk warna apa segala macam ada semua di sini. Nah, ini udah siap. Nah,
Nah, ini udah siap. Sekarang setelah itu legenda. Yang paling penting itu legenda. Add new legenda. Nah, oke. Nah, legendanya. Terus, nah, di sini nih kita bisa atur-atur untuk legenda. Misalnya, untuk yang estimated building effect itu bisa kita ganti di sini. Nah, ini kita bisa ganti namanya, misalnya daerah bangunan terdampak. Ini terus yang ininya bisa kita ganti juga. Jadi misalnya tidak terdampak. Terus yang ininya terdampak. Nah, setelah itu, nah, ini subgrupnya. Jadi yang dinamakan subgrup itu yang ini nih, bangunan terdampak. Jadi kalau misalnya saya hidden, nah dia tidak akan tertera yang namanya bangunan terdampak tadi. Ketika saya subgroup, nah dia tertera, kan? Jadi untuk yang jalan ini juga ada subgroupnya. Terus yang bangunan ini kalau kita mau set group juga boleh. Kita bisa ganti bangunan cantik aja. Nah, terus yang ini sungai juga. Udah. Sungai kalau mau di subgroup juga boleh. Nah, untuk yang batas administrasi, kita boleh ganti. Kita percantik aja, seragamin ininya. Oke. Nah, ini udah siap. Kalau misalnya kita mau atur, misalnya ini kelebihan ya, semakin ke bawah. Jadi kita bisa atur kolomnya, misalnya kita jadiin 2 kolom kayak gini nih. Nah, tapi karena masih mencukupi untuk yang di bawah, kita jadi 1 kolom ini aja. Nah, untuk aturan dari apa namanya, dari legenda yang pertama itu yang paling atas itu harusnya titik terus line terus poligon. Jadi untuk ini saya turunin aja ke bawah ya, bangunan terdampak. Saya kasih jalan aja yang pertama, ya kan? Jalan terus bangun ini. Oke. Sini bagus administrasi bangunan seperti biasa saja, dengan terdampak sama tidak terdampak. Oke. Terus setelah ini, misalnya kita mau buat kolom ya, jadi saya buat kolom dulu untuk pemisah, untuk pembuatan legenda ini. Nah, ini kan dia setiap kita ada elemen yang kita masukkan terakhir, jadi dia akan menutupi bagian yang pertama kita masuk, elemen pertama yang kita masukkan. Jadi caranya itu ini ya, kita bring from
sorry, send to back. Nah, jadi dia ke bawah kan. Nah, terus untuk pemisah-misah garis antara legenda sama apa sih ini, skala batang ini, kita bisa pakai ini nih, misalnya. Nah, kita garis tuh. Nah, ini kan dia masih ada tanda panahnya nih. Kita bisa pilih ini SFG, terus kita zooming deh. Nah, kita rapin aja, menarik tuh, narik. Nah, misalnya kita pakai 0,3 aja, biar nah, dia jadi kecil kan, jadi imut. Oke, kita bisa copy nih, bisa aja dulu. Kita bisa copy juga nih. Caranya biasa aja, copy tuh, Ctrl V. Nah, kita bisa kembaliin kan. Misalnya setelah ini apa lagi nih? Nah, nah, setelah legenda ini kita tambahin sumber peta. Ya, yang paling penting itu sumber peta. Jadinya biasa aja. Nah, sumber. Terus misalnya 1 data OSM open straight map. Terus yang kedua itu karena saya pakai data semester 3 saya, jadi saya pakai semester 3 dalam kurung UHAS. Ya. Ini untuk sumber peta ini dari manapun kita ambil petanya kita harus cantumin ya, nggak boleh ada yang apa bohong atau gimana, atau yang ada yang nggak ditulis, karena sumber peta itu merupakan salah satu elemen terpenting dalam peta, karena kita bukannya orang yang hebat banget ya yang bisa buat peta sejadi mungkin untuk SHP-nya. Nah, tuh ini juga kayaknya kurang. Oke, terus kita bisa cantumin logo, bisa juga logonya di bawah. Cara logonya itu kita bisa ambil dari add image. Sini di sini nih. Nah, kita masukin logonya. Tapi saya lupa taruh logo OSM-nya di mana. Jangan dulu ya. Untuk yang logo kita bikin peta insert dulu. Kita insert sama di sini. Aduh, sorry. Ini. Nah, terus masukkan. Nah, untuk peta input saya itu saya pakai yang ini. Nah, di peta insert saya, terus saya ini merupakan peta Kecamatan Tamalan Raya dengan insert dengan
Karena di sini peta kelurahan Pangkalan Raya Indah sampai Pangkalan Raya Jaya, maka peta insetnya itu skala kecamatan. Seperti itu ya, kalau misalnya yang ada di peta yang kita buat itu merupakan peta kecamatan, berarti insetnya itu peta kabupaten, begitu seterusnya. Terus saya bisa kasih frame. Nah, jadi terus saya mau tambahkan kata kecamatan Pangkalan Raya. Oke, kita atur. Sama aturannya. Nah, sama frame. Nah, peta insetnya sudah siap. Arah utaranya, ya. Untuk arah utara, kita juga bisa masukkan pakai Get image, misalnya di sini. Terus misalnya kita di search directory. Nah, saya suka yang ini. Add. Nah, ini peta utaranya sudah muncul. Kita tinggal tambahin utara. Kita atur saja sebaik mungkin, sama kayak gini. Oke. Nah, petanya sudah siap, tinggal ditambahin logo di sini ya. Caranya seperti yang tadi, add image saja. Terus kita save. Nah, untuk men-save, kita bisa save
komposernya. Misalnya untuk layout berikutnya kita tidak usah lagi membuat seperti tadi dari awal, caranya bikin kerangkanya segala macam. Kita cukup uh, menambahkan fotonya saja. Untuk layout ini kita sudah bisa gunakan lagi, misalnya model seperti ini. Jadi memudahkan kita untuk tidak membuat layout atau memakan waktu yang lebih lama lagi. Caranya, simpan komposernya di komposer, terus save as template. Nah, misalnya uh, training bahasa, terus save. Terus untuk ketika kita sudah ketika ingin mengambil lagi atau memunculkan kembali map komposer atau bentuk layout yang kita pernah pakai sebelumnya, kita klik komposer terus load from template. Nah, pilih deh, terus open. Nah, sekarang caranya kita simpan sebagai image. Nah, kita bisa pakai sebagai image. Nah, di komposer ini kita bisa pakai export dia sebagai image, PDF atau SVG. Nah, yang biasa kita lakukan itu pakai image. Nah, formatnya usahakan gunakan format PNG biar ketika diperbesar tidak mudah, tidak cepat pecah seperti itu. Jadi kita klik namanya perhatikan misalnya. Oke. Terus lihat nanti di misalnya kita lihat ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Seperti itu. Bisa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.